Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Al-Ustadz Muhammad Sofi SAG dari Bani Al-Mawibno, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah kajian secara online, beliau Ibu Jamaah dari Bani Muslim, Bapak Ustadz Abdul Jalil dari Bani Abdul Syakur, beliau Ibu Hayatul Mas'udi dari pimpinan Muhammadiyah atau pimpinan Aisyah Amata dan seluruh Bani Muslim Surya dari Bani Al-Muslim menghadiri secara online. Ada jenenge kowe. Iya, dan Kami hormati seluruh jamaah kajian secara offline di Masjid Kiai Siroj tanggal 4. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian online Masjid Kiai Siroj tanggal Purwokerto yang pada malam hari ini mengisinya dari Bani Al-Mawibno. Untuk malam hari ini Bapak Ustadz Muhammad Sofi akan membawakan sebuah tema indahnya silaturahim. Mudah-mudahan dengan tema ini kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk pengamalannya. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, sambil menunggu yang lain mungkin masih sholat maghrib, kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kepada beliau Al-Ustadz Muhammad Sofi SAG kami persilakan. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala wa ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Astagfirullah. Yang kami hormati keluarga besar Bani Muslim, yang kami hormati keluarga besar Bani Al-Mawibno, yang kami hormati keluarga besar Bani Abdul Syakur, serta Bapak Ibu jamaah Masjid Taklim, Masjid Sirojul, Masjid Kiai Siroj, serta Masjid Al-Huda yang kami hormati rahimahullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul antara pengangguk ini. Mudah-mudahan awalan ini adalah awal setelah kita melaksanakan ibadah siang atau kemarin ya, kedua kita kemarin sudah diawali kajian ini. Mudah-mudahan dengan kita mensegerakan kajian-kajian ini, hidup kita nanti menjadi bertambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini sebagaimana telah di tema kami menyampaikan berkaitan dengan indahnya silaturahim. Silaturahmi apa silaturahim, Pak? Awalnya adalah silaturahim. Faliyasil rahimahu.
Jadi ayat kami di atas tadi sebetulnya menerangkan tentang itu. Kenapa kita ini manusia disuruh untuk menyambung hubungan tali silaturahim ini. Alhamdulillah sekarang zamannya sudah masuk ya Pak. Silaturahim kita ini menyambung hubungan tidak hanya yang terkumpul di sini. Ini alhamdulillah ada yang di Jakarta, ada yang di Wonosobo, di Lampung, kita masih bisa saling menyambung hubungan. Mengapa ini terjadi? Ya ayuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian itu manusia awalnya dari dzakar wa unsa. Satu laki-laki dan satu perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dari dua ini kemudian manusia berkembang menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Jadi ta'arufu, untuk saling mengenal. Jadi apa manusia itu kita ini hanya satu. Di sini kota besar itu juga tidak banyak. Kemudian berkembang biak dalam surah An-Nisa itu lebih tegas lagi. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu min dzakarin wa unsa. Kemudian dari duanya itu kemudian berkembang biak menjadi banyak laki-laki dan banyak perempuan. Kalau sudah An-Nisa seperti itu. Tetapi yang harus diingat di dalam ayat tadi yang kami bacakan di akhir ayat tadi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketakwaan kita, bukan suku kita. Di sini sukunya Jawa Selatan ya Pak. Ini dulu yang di grup ini semuanya Jawa. Jawanya mungkin dari Gombong. Saya Jawa Gombong tapi sudah agak jadi Magelang. Suku kita banyak. Sekarang ada lagi yang sudah berkembang menjadi orang Lampung. Sukunya menjadi di Lampung beda lagi. Ada yang tinggal di Jakarta lama-lama menjadi orang Betawi, sukunya menjadi suku Betawi. Tapi semua itu dikatakan bukan itu yang kemudian menjadikan kebaikan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Juga bukan karena bangsanya, suku atau bangsa. Bangsa Indonesia juga bukan yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak bangsa, ada Eropa, ada India dan sebagainya. Tetapi bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan kita. Ya. Bukan sukunya, bukan bangsanya, bukan bajunya, bukan muka-muka kita, wajah-wajah kita, itu juga bukan yang menjadi ukuran kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan, kalau ukurannya itu baju, orang sholat, orang Indonesia itu kalau sholat, modalnya apa Bu? Sarung modalnya saking tentu. Apa betul sarung saking Indonesia? Bukan Pak. Sarung ini dari mana Pak aslinya? Sarung ini berasal dari India. India berarti agamanya Hindu. Daerah Asia Timur ya, Asia Selatan apa Asia Timur, Asia Selatan ya. India yang termasuk Pakistan itu bagian dari India.
Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu sempat atau pernah ke India, ke Bali, nggak usah jauh-jauh, ke Bali, itu patung aja Pak sarung Pak. Patung di sana pakai sarung. Bobo di Bali juga pakai sarung, karena memang sarung itu aslinya dari India. Kemudian apa malih sholat baju niki baju koko saking pundi Pak? Baju koko mau jenis koko ya Pak? Saking Cina ya. Nah, baju takwa, baju koko sini baju takwa. Itu juga dari Cina. Terus baju yang agak panjang itu dari Pakistan ya Pak. Atau baju yang gamis panjang dari Arab. Berarti modal kita apa Pak? Sholat kalau begitu modal ini koran sholat ya. Kopiah. Nah ini asli Indonesia nih dari Pak Karno ya. Kalau di Arab pakai kopiah nggak ke Indonesia. Nah, jadi kalau kita sholat itu modalnya hanya kopiah orang Indonesia nih Pak. Celana panjang dari Eropa. Makanya kalau begitu nanti bahwa di mata Allah Subhanahu wa taala inna akramakum indallahi atqakum, bukan baju kita, bukan suku kita, tetapi ketakwaan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu ada di dalam hati-hati kita. Kemarin kita barusan puasa, berarti Bapak Ibu sudah menjadi manusia yang mutakin. Insya Allah ya Bapak Ibu. Tandanya apa? Tandanya setelah kita puasa ini mestinya harus meningkat kualitas ibadah kita. Tandanya orang yang puasa mutakin itu seperti kupu-kupu, Pak. Kupu-kupu ini kan puasa ya Pak. Kompong dari ulat itu pilakune wis rupane elek. Mana akeh. Siapapun yang dekat dengan dia akan takut menjauh karena menimbulkan kata kemudaratan. Setelah puasa berubah menjadi kupu-kupu. Siapapun yang dihinggapi, apapun yang dihinggapi akan merasa senang, menimbulkan, membantu penyerbukan dan mendatangkan kemanfaatan. Maka manusia muttaqin mestinya kita pasca puasa Ramadan itu kita menjadi muttaqin harus mendatangkan kemanfaatan bagi orang lain. Jadi orang melihat kita juga semakin senang, bukan menjadi semakin kosong kok malah nyebelin. Maka begitu masuk di bulan Ramadan, kemudian amalnya dikatakan syawal, meningkat. Jadi manusia yang baik bukan baju kita, bukan amal, bukan pada wajah kita, tapi pada perilaku dan hati kita. Itu ketakwaan kita. Maka di dalam masyarakat kita ada tradisi tadi, setelah kita kemudian bersuku berbangsa-bangsa, kita dianjurkan untuk dita'arufu, untuk saling mengenal. Di Indonesia kita ini dikenal ada namanya silaturahmi. Silaturahmi apa silaturahmi? Awalnya silaturahmi, rahim, kalian rohi mahu, maka tariklah tali silaturahmi. Dari kata silah dan arahim. Silah itu menyambung, rahim itu perut. Apa itu tegese?
menyambung hubungan yang awalnya karena hubungan rahim saudara kandung yang tadi itu minda karin unsa tadi itu. Maka kewajiban utama kita membangun silaturahim itu adalah hubungan darah tadi ini. Tadi ini kita bentuk, kita sambung silaturahim itu dalam rangka untuk tadi itu menyambung silaturahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Maksudnya nih Pak, kakak adik, saudara kandung, pesuh-pesuhan, kemudian putus, tidak akan masuk. Oke. Awalnya silaturahim itu karena adanya hubungan darah, hubungan kekerabatan. Kemudian berkembang menjadi silaturahmi. Karena saking banyaknya kita berhubungan sering akhirnya menjadi hubungan kasih sayang sesama manusia. Jadi itu perubahan makna nih Pak. Dari tadinya hubungan darah menjadi hubungan sesama manusia, kekerabatan. Nah, hubungan silaturahim ini perlu kita lestarikan. Jadi di kita Indonesia itu pertama silaturahim budaya. Ada 3 bentuk silaturahim. Silaturahmi atau silaturahim ini, sami mawon nggih. Pertama silaturahmi budaya. Nah, ini yang sekarang terjadi di bulan Syawal itu Pak, biasanya Pak, orang mudik dalam rangka untuk Syawalan silaturahmi. Kemudian sudah sampai di kampung, habis sholat Id, kemudian saling berkunjung, bersalam-salaman. Kalau belum ketemu, belum marem. Itu juga budaya kita. Kalau sekarang jarak jauh dengan kirim WA ucapan selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin. Juga bentuk silaturahmi budaya yang ada di masyarakat kita. Yang kedua silaturahmi formal. Ya, nanti kantor-kantor yang bikin ini karena pandemi mungkin buat nanti ya Pak. Biasanya buat pandemi ke teng RT enten UA, teng RW enten, teng balai desa enten sawalan, sambutan Pak. Kemudian kita silaturahmi, ada yang berikat, ada yang menerima. Di kantor-kantor yang nonton itu meski tidak ketemu, tetapi masih belum malam kalau belum formal. Namanya adalah silaturahmi formal. Yang ketiga silaturahmi syar'i, silaturahmi yang dianjurkan oleh syariat agama kita. Jadi tidak harus saling berkunjung, saling memaafkan. Itu kapan? Tidak harus menunggu bulan Syawal. Namanya silaturahmi syar'i yang dianjurkan oleh agama. Kapanpun kita pengen, kita bisa datang. Misalkan datang ke Bogor dari Jakarta mengunjungi kasepuhan. Tidak harus menunggu awal. Itu lebih bagus. Namanya silaturahmi syar'i. Kita ke teman-teman kita jauh datang, kita berkunjung, itu juga silaturahmi. Nah, 3 ini bisa semua kita laksanakan. Budaya juga tidak salah, kemudian formal juga boleh, apalagi yang syar'i tadi itu. Tujuannya apa silaturahmi ini dalam rangka untuk tadi itu hubungan dekat kita itu jangan sampai putus. Siapa yang perlu kita silaturahmi ini? Ya. Kalau dalam agama itu ada tingkatan-tingkatannya. Pertama kita itu dibedakan wa'budu wa la tusyriku bihi billah. Ibadahlah kamu dan janganlah kamu memusyrikan Allah. Berikutnya wabil walidaini
ihsana. Tingkatan hubungan. Jadi hubungan kita dengan Allah tadi tidak menyelesaikan, kemudian kita menjaga hubungan dengan kedua orang tua. Berarti kita tidak boleh memutus hubungan kita dengan orang tua kita. Bahkan kalau sampai kita ini ada kesempatan bisa ngopeni orang tua kita sampai lanjut, itu surga kita, Pak. Maka diingatkan, jangan sekali-kali kita mengatakan ufin. Abot nih, Pak. Ini bahasa kita itu baiklah. Padahal biasa nih, Pak. Ini hubungan baik dengan orang tua. Kemudian apalagi yang kita bahas setelah orang tua? Wadil kurba. Wadil kurba itu berarti hubungan kerabat. Ya, hubungan kerabat tadi itu hubungan yang dekat dengan orang tua kita, satu nasab. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya Rasulullah, adakah bakti seorang anak yang ditinggal oleh orang tuanya atau bakti seorang anak yang orang tuanya sudah meninggal? Maka Rasulullah menjawab, ada. Apa itu bakti orang tua, anak kepada orang tua yang meninggal? Pertama, shollu alaihima, menyolatkan kepada dua. Sampai kalau orang tua kita meninggal, kita di sini jangan sampai kita tidak ikut menyolatkan. Itu kewajiban anak kepada orang tua. Kemudian mendoakan kepada orang tuanya. Yang ketiga adalah menyampaikan amanah orang tua. Jadi kalau orang tua punya janji, punya amanah, maka itu anak harus menunaikan. Yang ketiga, variasil yang punya dengan kita ini, variasil rahimahu, menyambung silaturahim yang tidak mungkin akan ada tanpa ada orang tua kita. Jadi kita disuruh menyambung silaturahmi, menjaga silaturahmi kita dengan saudara kandung kita. Jadi kita jaga hubungan dengan saudara kandung yang tidak mungkin bisa kita sambung tanpa ada orang tua kita, dari saudara kandung kita. Sengit-sengit apa-apa, jangan sampai kita punya kerentek mutus hubungan dengan saudara kandung kita. Karena itu termasuk bakti anak kepada orang tua. Berarti kalau kita memutus, berarti termasuk anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Istilah Jawa, jadi banyu ragu nyawok, jadi godong orang nyuwek, ampun dengan segala kandung nggak boleh seperti itu. Harus diampun. Yang diingat apa? Orang tua kita. Ini adalah satu rahim dengan dalam kandungan ibu kita. Harus betul-betul kita jaga. Kemudian yang bisa kita jaga lagi adalah amanah orang tua lagi, bakti anak kepada orang tua yang ditinggal mati adalah wa ikramu shodiqihima, menghormati teman-teman atau sahabat-sahabat orang tua kita. Yang sepuh ini abot, Pak. Jadi anak sekarang itu untuk menghormati sahabat-sahabat orang tua kita itu berat, Pak. Mbak Kiai Sirat itu kan jaringannya kata ya Pak, sahabat-sahabatnya kata. Dan itu anak turunnya itu menjaga hubungan, menghormati sahabat-sahabat orang tua kita, mbah-mbah kita. Kalau itu bisa kita lakukan,
itu termasuk bakti anak kepada orang tua. Saya pernah mengalami di Payaman itu ada namanya Mbah Citro. Sampai sekarang semua keluarga besar itu menyebutnya Mbah Citro. Tapi ternyata setelah kita cari runut, ternyata nggak ada hubungan darah sama sekali. Mbah Citro dengan Mbah Kaum itu mbah saya, dengan Mbah Kaum. Tetapi antara Mbah Kaum dan Mbah Citro itu nggak ada hubungan darah sama sekali. Tetapi anak-anaknya Mbah Citro itu ngundang ke keluarga kami juga, kita ngundang mereka juga Mas, Pak, D, jadi seperti itu. Jadi sudah kandung. Ternyata hubungannya apa? Dulu Mbah Kaum dan keluarga ngungsi ditampung oleh Mbah Citro. Jadi ceritanya juga hanya saudara ketemu karena ditampung di pengungsian seperti Muhajirin dan Ansor itu sampai sekarang. Nah sekarang generasi berikutnya ya karena sudah jauh-jauh pada sudah jarang ketemu. Tapi di sini masih ingat saya dulu punya namanya Mbak Citro, punya rumahnya di sana. Nah kalau kita bisa menjaga seperti itu, namanya kita termasuk berbakti pada orang tua, menjalin tali hubungan silaturahmi tadi itu. Yang berikutnya, kalau kita sudah membangun hubungan satu darah, orang tua, kekerabatan, saudara tadi utamanya, berikutnya adalah wajah nibil tetangga dekat, bahasanya Arab Nova. Wabidil kurban, wabidil kurban wal yatama wal fakir wajaridil kurban, tetangga dekat. Terus kita obani Pak, kita hubungan, makanya tradisi kita itu tidak betul. Sawalan kita kemudian mengunjungi tetangga-tetangga dekat kita. Setelah tetangga dekat kita, jangan sampai kemudian berikutnya adalah wajarin junbi. Kemudian baru tetangga jauh. Jangan jauh dulu baru dekat. Jadi dekat dulu, kita kan gitu ya. Kalau di sini tradisinya bagaimana? Kalau di tempat kami itu kalau bodoh pertama itu yang paling 1 RW selesai. Nanti berikutnya baru hari kedua, ketiga sampai 1 minggu itu baru 1 desa. Bahkan kalau sudah 1 minggu namanya bodoh kupat itu sudah antar desa. Jadi semakin menjauh. Intinya Bajanbil Junub, ya, tetangga jauh. Kemudian berikutnya adalah wasohibil biljanbi, membangun hubungan dengan sohibil biljanbi. Rekan kerja itu ternyata juga kita diperintahkan untuk membangun silaturahmi. Kalau udah pensiun terutama ingat dengan teman sejawat. Nah, di sini ya teman sejawat ini netengkok kan ya berarti di pasar itu Bu. Termasuk teman sejawat, seprofesi. Penganyam congklong ya berarti profesinya dengan sesama penganyam congklong untuk saling membangun ikatan hubungan. Jangan sampai malah kemudian yang terjadi musuhan, saingan boleh tapi saingan yang
sehat. Maka dengan silaturahim tadi itu, kalau kita membangun ikatan silaturahim, kita kasih sayang dengan sesama, baik teman sejawat, tetangga kita, itu yang muncul adalah rasa kasih sayang. Jadi insya Allah dijamin dari Allah. Barang siapa membangun silaturahmi, dijamin apa Pak? Rezekinya. Man ahabba an yubsata fi rizqihi, dan siapa kepengen dicukupkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, faliyasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahmi. Kita yakin mawon kalau kita itu senang silaturahmi, senang berhubung, baik tadi itu tetangga, dan akan dipanjangkan umurnya. Dipanjangkan umur itu akan kali yang pernah datang ke rumah kita, tidak lepas ambil silaturahmi Pak. Jadi bukan situ di Jabut Pak ini, bukan mawon Pak. Cinta nang omah, ngambil silaturahmi terus tak panjang umur. Yang kedua, panjang umur dalam arti makna. Orang yang sering silaturahmi, sering berbuat baik, ketika meninggal dunia, insya Allah tetap masih dikenang. Bukan lain banget kayak Pak Sobrika pancen biasanya senengnya silaturahmi, saiki anak-anak erah nanti ini bapaknya berarti kan. Itu berarti panjang umur. Jadi kita dikenang terus kebaikannya. Maka sebaik-baik manusia itu yang panjang baik amalnya. Sehingga ketika meninggal dunia pun dikenal amal kebaikannya sampai kapanpun, maka panjang usia. Sampai ini bisa. Saya sampai Pak. Ya, makin bukan tentang saldo. Insya Allah kalau kita bangun silaturahmi terus seperti itu, kita akan menjadi kuat. Nah, indahnya di mana? Ya tadi itu kita akan dikenal, dan insya Allah hubungan baik tadi itu yang dibangun bahwa kita niati, oh ini kita bakti kita pada orang tua, dan kita kepengen berbakti kepada orang tua dengan menghormati sahabat-sahabat orang tua kita, insya Allah itu juga akan mendatangkan rasa kita tuh ayam. Kita boleh iri ya, boleh iri kepada kesepuan-kesepuan kita. Mertua saya almarhum Pak Ujo itu nggak bisa naik motor. Dulu takut diboncengkan motor. Jadi kalau saya itu awal-awal di sini itu suruh silaturahmi berkunjung ke sahabatnya itu naik sepeda. Karena sampai Adi Mulyo itu saya orang kota ibaratnya suruh naik sepeda untuk aslinya ya blunder. Tapi itu betul, sahabatnya itu luar biasa. Orang-orang dulu ya, sahabat perang, zaman perang Pak itu. Kalau di Karanggayam sudah mau naik motor, saya ngantar ke Karanggayam, Mbak Jamil itu dulu saya pernah ngantar ke sana. Terus di Kebumen, di Petanahan, bahkan di akhir hayat beliau itu usia waktu itu usia 75 tahunan itu masih naik sepeda ke Petanahan hanya apa? Dalam rangka mengunjungi teman lamanya, Pak. Saya terus terang mengagumi jempol
Abang Mbak Puja itu seperti itu. Nah, kita yang meneruskan itu kan abot. Beratnya apa? Sahabatnya itu banyak, Pak. Nanti sahabatnya banyak, tetapi itu luar biasa persahabatan yang dibangun bukan hanya golongan darah atau bukan karena saudara kandung, tapi karena tadi itu dulu teman-teman perjuangan itu. Dan kita mengikuti seperti itu juga senang. Kita bisa tetap silaturahmi dengan beliau-beliau itu, kita juga merasa senang. Meskipun di ayat-ayatnya saya juga kadang merasa berdosa, Pak. Karena sepedanya harus saya gembosi, Pak. Lah Mbak Yune sing ngadoh padha nyeneni piye sih? Bapak sampai petangan sampai gonggong naik sepeda pit konter daripada memolok gembosi malah. Tapi usia 75 ke atas tuh masih suka itu. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan yang sedikit ini mengingatkan kita bahwa silaturahim itu harus kita galakkan terus, tidak harus menunggu datangnya bulan Syawal dimanapun dan kapanpun. Sekarang ini insya Allah fasilitas untuk silaturahmi semakin banyak, meskipun tetap berkunjung itu adalah silaturahmi yang paling bagus, yang paling afdol nih Pak. Tapi kalaupun tidak bisa, insya Allah masih banyak sarana untuk kita saling bersilaturahmi, berkunjung, termasuk kita masuk kali ini juga sarana kita untuk kita mendekatkan untuk saling bersilaturahmi. Kurang lebihnya maaf yang besar-besarnya. Kalau nanti ada pertanyaan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Muhammad Sofri SAG atas materi yang diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi penggerak bagi kita semuanya untuk meringankan kita bisa. Suaranya rametu Mas Wahid. Gimana? Kurang jelas. Kurang keras. Ya, suaranya kurang seru. Ya, oke. Sekarang jelas, Pak. Sekarang jelas. Oke. Terima kasih kepada Al-Ustaz Muhammad Sofri SAG atas materi yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita mudah-mudahan Allah meringankan kita untuk selalu berusaha menyambung kita, terlebih di masa-masa sekarang yang teknologi sudah sangat memudahkan dan mudah, WA saja bisa menyambung silaturahmi. Mungkin dari Bapak Ibu jamaah yang hadir di masjid atau yang ada secara online, apabila ada pertanyaan kami persilahkan, sumonggo. Atau mungkin ada yang ingin kami persilahkan. SPJ udah ya. Itu apa namanya? Mau fotokopi. Cukup Masih bisa. Bisa. Jakarta belum bisa. Iya, Jakarta. Ya, anu aja. Kita cukupkan dulu Bapak Ibu jamaah yang kami hormati. Insya Allah untuk rekaman kajian akan kita share di YouTube Miko TV dan nanti kita sebarkan via WA kepada Bapak Ibu dan kita sekalian. Kemudian untuk kajian dalam Insya Allah untuk Selasa ke depan itu kalau berkenan Mbak Ju, Ibu Zuhriya. Ibu Zuhriya insya Allah. Nanti Ibu Suryan, Ustaz Suryan ya. Ibu Zuhriya, Zuhriya. Untuk kajian
pekan besok insya Allah bersama Al-Ustazah Ibu Zuhriyah dari Bani Atmo Witono. Ini Ini Pak ada. Faisal, ya itu Eko anu apa Bani Atmo Dino itu kan anu sedang sakit kena COVID. Saya doakan. Oke, Pak Iya. Mas Eko sedang sakit dari Bani Atma Bedino. Monggo kita doakan. Bapak Ibu jamaah kajian yang hadir secara Rawat online COVID. maupun yang hadir secara offline, hari ini saudara kita Bapak Eko dari Bani Atmo Bedino sedang terkena musibah, terkena penyakit COVID. Kita doakan mudah-mudahan Isfiakhina Eko. Maret penyakitnya, Safahullah, Ifaan Kamilan, semoga Allah menyembuhkan. Anta syafi, la shifaan illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Syifa illa syifauka. Rabbana isfiakhina Eko. Anta syafi ya Allah, shifaan la yughadiru saqama. Amin, amin. Isfi Eko, amin, amin, amin. Anta syafi la shifaan illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Ya alhamdulillah. Ya Allah. Isfi mardona. Isfi mardona. Monggo. Nah, dengan kafaratul masjid. Kita tutup kajian kita Kafaratul masjid. ini dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin, amin. Saya Amin amin. Monggo. Le jamaah gimana sehat?